Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umatun Haidiyah. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Segedong, Kabupaten Mempawah, dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan nomor peserta 610485000320. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Segedong. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat siang, pagi menjelang siang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, lebih baik biar kegiatan kita dapat berkah dari Allah dan terlaksana dengan baik, kita baca doa dulu. Yuk, Mama Rizky, pimpin dulu doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar mengenai doa terlebih dahulu agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Hari ini yang gak masuk siapa? Muhammad David. Lagi siapa? Rido Ardiansa. Siapa lagi? Rido Triansa. Siapa lagi? Dua. Nah, sebelum belajar coba lihat dulu, berdiri dulu semuanya rapi. Di bawah mejanya tidak ada sampah kan? Sudah, silahkan duduk. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Tapi sebelum ibu mulai ke materi apa yang akan kita pelajari hari ini, ibu mau nanya dulu. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ya, kita minggu lalu mau pelajari tentang apa? Malaikat. Ada yang masih ingat gak sama nama dan tugas malaikat? Satu, malaikat apa? Jibril. Tugasnya Menyampaikan wahyu. menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail. tugasnya Berbagi rezeki. hari ini kita akan lanjut tentang materi ruksah. Jadi Sebelum kita lanjut lebih dan lagi, ibu minta kalian bekerja sama dengan baik, pahami dengan benar, karena materi ini sangat penting untuk kita semua. Materi kita adalah ruksah dalam ibadah. Ada yang tahu nggak ruksah itu apa?
Ruksah. Ada yang tahu arti ruksah apa? Keringanan atau kelonggaran. Jadi di dalam ibadah Allah memberikan keringanan dan kelonggaran terhadap ibadah yang kita lakukan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan ruksah dalam sholat, yang kedua menjelaskan ruksah dalam ibadah puasa, yang ketiga menjelaskan ruksah dalam ibadah zakat, dan yang terakhir ibadah ruksah dalam ibadah haji. Nah, ini yang akan nanti kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang ruksah. Jadi nanti sebelum Ibu bagian kelompok, Ibu jelaskan dulu beberapa hal tentang ruksah. Jadi kalau misalnya nih kita terdapat ada hal yang membuat kita tidak bisa melaksanakan ibadah, misalnya ibadah sholat. Ketika kita sakit misalnya kan, nah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sakit, tiba-tiba sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa ngapa, nah sholat kita tuh bagaimana? Nah itu yang harus kita cari pemahamannya, cara melaksanakan ibadahnya seperti apa, dan kebolehan yang diberikan Allah, ruksah yang diberikan Allah terhadap kita tuh seperti apa. Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, sekarang kalian bagi kelompok menjadi 4. Dimulai dari sekarang, cepat. 4 kelompok. Boleh 4 orang, boleh 5, boleh 6. Yang penting bentuknya menjadi 4 kelompok. Udah ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ke kelompoknya masing-masing. Nih, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba perhatikan semuanya, perhatikan dulu. Sebelum mulai diskusi, perhatikan LKPD-nya dulu. LKPD-nya udah ada instruksinya, tapi Ibu menjelaskan. Kelompok 1, Heru, Nizar, Ulil. Kelompok 1 materinya tentang menjelaskan ruksah dalam ibadah sholat. Di situ ada masalah, ada narasi di situ. Di LKPD-nya kalian baca. Kalau ruksah dalam ibadah sholat ketika sakit kita harus kayak gimana? Ya. Yang kedua, kalau misalnya dalam perjalanan, pokoknya ruksah dalam ibadah sholat. Paham? Kelompok 1. Kelompok 2, ruksah dalam ibadah puasa. Silakan. Silakan. Kelompok 3, ruksah dalam kelompok 3 zakat. Yang keempat, kelompok 4, ruksah dalam ibadah haji. Jadi paham? Bisa dipahami? Nah, sekarang mulai dikerjakan dari sekarang, waktunya 15 menit. Boleh pakai HP untuk cari-cari atau nambah materinya. Boleh buka HP. 1 kelompok 1 HP. 1 kelompok 1 HP.
Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan kelompok 1? Atau gimana Pak? Rusak dalam ibadah puasa itu siapa-siapa yang dapat rusak dalam ibadah puasa? Kita kan puasanya puasa wajib puasa Ramadan kan? Jadi dalam puasa Ramadan itu kemudahan yang diperbolehkan itu bagi siapa? Untuk siapa? Contohnya misalnya untuk ibu hamil, itu kan memiliki kemudahan tidak boleh berpuasa tapi harus diganti dengan hari lain. Nah, jadi rusak dalam ibadah puasa itu kalian diskusikan, cari siapa-siapa yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dah? Paham? Siapa-siapa? Tulis di situ. Ini contoh masalahnya, ini contohnya. Dari sini nih kalian bisa mempelajari jadi siapa-siapa yang boleh meninggalkan, yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Paham? Sudah selesai? Mau 1, 2, 3 udah selesai semua? Kalau udah selesai diskusinya silakan siap-siap dulu presentasi dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yuk, kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami Dan kelompok kami mendapatkan materi tentang ruksa dalam sholat. dan kami akan membacakan hasil diskusinya. Pada suatu hari, ada seorang wanita bernama Ibu Siti yang sedang sakit. Dia mengalami demam tinggi dan tidak bisa berdiri. Ibu Rani ingin melaksanakan sholat zuhur, tetapi dia merasa tidak mampu untuk berdiri dan rukuk. Bagaimana cara Ibu Rani melaksanakan sholat? Hasil diskusi kami, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberatkan hambanya dalam beribadah, terutama sholat. Para ulama berpendapat apabila seseorang menderita sakit yang menyebabkan diri sulit untuk berdiri, maka ia dianjurkan untuk melaksanakan sholat dengan keadaan duduk. Orang yang sedang berpergian atau di dalam perjalanan diperbolehkan mengqasar atau meringkas sholat. Jarak untuk melakukan sholat mengqasar 80,640 km. Tata cara melakukan sholat mengqasar adalah 1. Melakukan niat sholat qasar bersama dengan takbiratul ihram. 2. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Lanjut dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek Al-Quran. 4. Lakukan rukuk dengan tumaninah dan melanjutkan doa. Itu sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dan presentasi dari kami, apakah ada yang ingin menanyakan? Lakukan 2 macam sholat jamaah. Dua sholat jamaah terdapat 2 macam.
yaitu jamak takdim dan jamak terakhir. Adakah yang ingin melanjutkan lagi? Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil yaitu tentang pelajaran Puasa. 1. Orang sakit yang diperbolehkan mendapat puasa adalah mereka yang apabila menjalankan puasa dapat memperoleh kondisi penyakitnya. Walaupun mereka tidak berpuasa, mereka harus membayar puasa di hari-hari. 2. Hukum puasa Ramadan ketika perjalanan jauh adalah tidak wajib, tapi umat Islam wajib melaksanakan puasa adalah atau puasa ganti. Seseorang perempuan yang sedang haid atau nifas dibuat puasa dilarang untuk menjalankan ibadah lainnya seperti sholat dan lain-lain, tapi wajib melakukan puasa ganti di hari lain. 4. Wanita haid atau menyusui wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasa yang ditinggalkan. 5. Orang tua meminta dan tidak maupun lagi menjalankan puasa diperbolehkan meningkatkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah yang diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya seberapa satu atau 0,75 liter. Apakah teman-teman ingin bertanya? Mudah-mudahan ruksan dalam ibadah puasa, kemudahan dalam ibadah puasa wajib, atau keringanan dari Allah terhadap manusia melaksanakan ibadah puasa. Ada yang bertanya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, ada yang bertanya enggak?
jauh, perjalanan jauh, orang yang sedang haid atau nifas, wanita haid atau menyusui, orang tua tidak mampu menjalankan puasa, nah gimana kelompok 2, 3 bisa diterima ke berapa? ada yang bertanya lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu. Kita bahas dulu sebentar tentang rukhsah dalam ibadah. Tapi sebelum Ibu ngasih penguatan materinya, Ibu mau ngasih ucapan terima kasih atas diskusi dan presentasinya di depan. Kegiatannya hari ini kalian semangatnya udah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi berbicara masalah rukhsah, tadi di awal udah dibahas tentang rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan dan kemudahan yang diberikan Allah terhadap umat manusia, khususnya umat Islam, dalam melaksanakan ibadah. Ulil, tadi rukhsah apa ulil? Artinya ulil? Rukhsah artinya apa? Rukhsah tadi artinya ulil.
bahu, bahu, lutut, lutut, kepala, bahu, bahu, lutut, snack. Hari ini kita udah sampai di ujung materi kita. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat ya, ini bukan sholat latihan. Jadi ada teman kita nih, Ulil yang menyimpulkan materinya. Silakan Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad. Saya akan menyebutkan tentang materi ruksa. Dalam hal ini kita dapat mengetahui arti ruksa, yaitu keringanan atau kelonggaran. Dalam ruksa kita bisa mempelajari ruksa dalam sholat, ruksa dalam zakat, ruksa dalam haji, ruksa dalam puasa. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulil udah menyimpulkan materi hari ini. Jadi kita dapat simpulkan materi kita hari ini. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini. Jadi intinya dalam ibadah Allah tidak pernah memberatkan hambanya untuk dalam pelaksanaan ibadah. Apalagi itu ibadah wajib. Apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja Allah sudah memberikan rukhsah atau kemudahan atau kelonggaran dalam pelaksanaannya. Ketika hambanya dalam suatu hal yang tidak dapat memungkinkan dalam pelaksanaan sepenuhnya terhadap ibadah. Misalnya ibadah dalam sholat. Kalau sakit Allah bolehkan kita sholatnya duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Dalam perjalanan Allah juga membolehkan kita menjamak sholat. Jamak sholat itu ada syaratnya juga. Jadi tidak sembarangan atau menjamak sholat. Misalnya dari sini ke rumah ibu itu menjamak sholat itu tidak boleh. Harus 80 lebih kilometer baru bisa melaksanakan sholat jamak. Ya, di grup silakan dibuka. Bisa tidak? Udah ada yang masuk? Iya. Modelnya 649239. Udah? Yang udah ada HP nanti gantian ya.
Nah, udah selesai kerjakan tugas latihannya. Silakan nanti masalah nilainya yang belum boleh diperbaiki lagi untuk pertemuan berikutnya. Nah, sekarang simpan dulu HP-nya semuanya dalam tas. Simpan dulu, botolnya dulu posisinya. Udah. Ini udah semuanya. Nah, jadi sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, Ibu mau nanya dulu, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Ada yang tidak dipahami atau ada yang sudah dipahami dari materi ini? Ada yang sudah dipahami? Kalau yang udah kalian pahami apa aja? Coba satu orang maju ke depan. Apa yang udah kalian dapat dari materi ini? Silakan satu orang. Aula, Nopi, boleh. Nanti Nopi sama Aula ya. Maju dulu Nopi. Yang saya pahami adalah ruksa dalam ibadah ada 4, yaitu ruksa dalam sholat, ruksa dalam puasa, ruksa dalam zakat, ruksa dalam ibadah haji. Ruksa yang saya pahami juga sama dengan Butasari. Ruksa kemudahan atau kelonggaran. Ruksa terbagi menjadi 2. Ruksa yang mengandung kebaikan, ruksa yang mengandung itu yang dapat kami pahami. Yuk, tepuk tangan untuk Aula dan Novita. Jadi itu adalah yang udah kalian pahami. Yang tidak kalian pahami ada nggak dari materi ini? Ada? Insya Allah tidak ada. Nah, jadi kalau kalian udah paham nih tentang ruksa itu kemudahan atau kelonggaran yang diberikan Allah terhadap hambanya dalam pelaksanaan ibadah. Jadi untuk kedepannya kalau kalian, ibu dan kalian sudah memahami tentang ruksa, jadi ketika dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan sakit tidak bisa bangun, maka kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ketika sudah sampai dalam waktu sholat. Ketika puasa nanti, kalian dalam keadaan sakit, dalam keadaan musyafir atau perjalanan, maka yang harus kalian lakukan, kalian juga tahu. Kayak misalnya kalian melakukan perjalanan jauh, misalnya sampai naik pesawat kemana, ke luar negeri, kalian udah tahu nih, kalau udah masuk dalam waktunya sholat, kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Sholat di saat itu atau menjama sholat. Nanti di bulan puasa juga, kalau tidak boleh berpuasa pada wanita haid, maka mengganti di bulan berikutnya setelah selesai bulan puasa Ramadan. Udah bisa dipahami semuanya? Ya. Jadi ibu berharap setelah ini kalian kalau bisa nambah materinya, lebih memahami lebih lanjut, bisa dari media sosial atau HP kalian tuh pergunakan dengan baik untuk memahami lebih lanjut tentang materi ruksa. Nah, untuk pertemuan berikutnya ibu berharap kalian lebih semangat lagi dan lebih kompak lagi. Nah, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya, dan ibu juga minta maaf juga dari awal sampai akhir apabila ada kata yang salah atau perbuatan ibu yang menyinggung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.